Kapolres Simalungun, Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald Freddy C. Sipayung memaparkan kasus penganiayaan yang menyebabkan Rudolf Theofinus Situmorang, warga Dolok Permonongan, Pondok Bulu meninggal dunia. Pemaparan tersebut diungkapkan AKBP Ronald Freddy C. Sipayung saat digelarnya konferensi pers di Mako Polres Simalungun, Senin 24 Oktober 2022. Dalam keterangan persnya, Kapolres menjelaskan bahwa Satreskrim Polres Simalungun berhasil menangkap para tersangka yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Rahmat Ariwibowo bersama tim Jatanras dengan pengejaran selama 7 hari setelah kejadian. Berikut paparan yang disampaikan Kapolres Simalungun AKBP Ronald Freddy C. Sipayung beserta pengakuan para tersangka pelaku pembunuhan. RFS ini adalah korban kejahatan tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya yang bersangkutan. Setelah kita lakukan rangkaian penyelidikan, tim kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku, di mana satu pelaku merupakan seorang laki-laki yang masih berumur 17 tahun yang masuk kategori anak, dan satu lagi dengan inisial SS, dan satu lagi pelaku adalah AA yang berumur 22 tahun. Kedua pelaku ini sebenarnya satu daerah, satu kecamatan dengan korban. Perlu kami jelaskan bahwa kronologis kejadian ini adalah diawali dengan pada saat korban dan tersangka ini pada hari Jumat di tanggal 14 Oktober 2022 sama-sama berada di satu buah warung, satu buah lapo. Kemudian dalam proses berada di lapo ini, korban dan tersangka sama-sama menikmati minuman tuak. Kemudian kita melihat bahwa akibat salah satu dipengaruhi oleh mengkonsumsi tuak yang mungkin di atas batas normal ini, mengakibatkan mungkin baik korban maupun pelaku ini terpengaruh akibat kondisi minum tuak yang berlebihan, sehingga ada situasi-situasi yang mengakibatkan korban dan tersangka ini terjadi cekcok, terjadi keributan. Dari hasil keterangan yang kita dapat bahwa awalnya korban ini melakukan pelemparan sebuah mancis kepada tersangka, dan adanya lagi keributan-keributan kecil, di mana dari hasil keterangan keterangan tersangka bahwa korban ini sempat mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina atau mencaci orang tua salah satu tersangka. Kemudian sempat ada ucapan-ucapan yang menyampaikan bahwa kalau kalian berani, tunggu saya di lokasi sana, dengan ajakan-ajakan untuk melakukan mungkin untuk duel kalian. Kemudian setelah itu sekitar jam 11 pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, tersangka keluar lebih dulu dari warung, kemudian menunggu di lokasi yang awalnya sudah disampaikan oleh tersangka. Kalau kalian berani, tunggu saya di sana. Kemudian pada saat tersangka sudah kembali keluar dari warung dan menunggu di sana, korban kemudian beberapa saat kemudian keluar dan melewati lokasi yang sudah ditunggu oleh tersangka. Dan disitulah kemudian terjadi tindakan yang pertama-tama keterangan tersangka bahwa korban ini sempat mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina atau mencaci orang tua salah satu tersangka. Kemudian sempat ada ucapan-ucapan yang menyampaikan bahwa kalau kalian berani, tunggu saya di lokasi sana, dengan ajakan-ajakan untuk melakukan mungkin untuk duel kalian. Kemudian setelah itu sekitar jam 11 pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, tersangka keluar lebih dulu dari warung, kemudian menunggu di lokasi yang awalnya sudah disampaikan oleh tersangka. Kalau kalian berani, tunggu saya di sana. Kemudian pada saat tersangka sudah kembali keluar dari warung dan menunggu di sana, korban kemudian beberapa saat kemudian keluar dan melewati lokasi yang sudah ditunggu oleh tersangka. Dan disitulah kemudian terjadi tindakan yang pertama-tama korban dan tersangka ini ribut. Kemudian si tersangka ini menceritakan kepada kita, awalnya korban ini mencoba untuk melakukan pemukulan kepada korban, namun kemudian korban dengan sigap melakukan tindakan untuk mempertahankan diri dan mengambil kayu yang kemudian
kayu ini kita jadikan barang bukti sebagai alat yang digunakan oleh kedua tersangka untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Awalnya tersangka ini memukul badan, tapi kemudian korban jatuh dan setelah melihat sudah tidak berdaya, tersangka ini melakukan tindakan pemukulan berulang-ulang ke bagian kepala, ke bagian badan si korban, sampai kemudian sudah melihat korban ini tidak bergerak, tidak berdaya, maka kedua tersangka ini meninggalkan TKP dan pergi melarikan diri. Untuk kedua tersangka dilakukan pengejaran dan ditangkap di luar wilayah hukum Polres Malungun, di luar wilayah hukum Polres Sumatera Utara. Yang pertama, yang bersangkutan ditangkap untuk tersangka SS, ditangkap di Palas. Sementara untuk tersangka AA ditangkap di daerah perkebunan, di daerah Pelalawan, Provinsi Riau. Dan kedua tersangka ini baru tiba di tempat kita di wilayah Polres Malungun ini, tepatnya di hari Sabtu dini hari ya, Sabtu dini hari. Atas perbuatan kedua tersangka, kita mempersangkakan terhadap pasal 340 lebih subsidiar 338, lebih subsidiar lagi 351 ayat 3, di mana pada intinya pasal itu adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Si korban, apa dibilang? Kalau udah jauh kalian, nanti aku tunggu kalian di sana katanya, Pak. Menggunakan jembatan itu. Terus kalian tunggu di sana? Enggak. Aku ajak dia pulang, Pak. Di jalan kami dijumpai dia, Pak. Dijumpai sama si korban. Iya, Pak. Nah, terus sempat ribut mulut. Iya. Orang itu ribut mulut, Pak, sama si Yakin, Pak. Kulerakan, Pak. Disitulah dihina lagi aku, Pak. Sampai ke Pungku, Pak. Baru sampai di TKP itu, Pak. Karena kami respon dia, Pak, ditendang dia, Pak. Iya, Pak. Oke. Sekarang saya tanya, kamu menyesal nggak melakukan ini? Menyesal, Pak. Kamu menyesal? Menyesal, Pak. Menyesal ya? Kira-kira kalian emosi ada nggak pengaruhnya karena mengkonsumsi tua? Kakak aku, Pak, enggak ada, Pak. Oh, berapa gelas minumnya? Setengah gelas masih, Pak, karena asik main handphone aku, Pak. Setengah gelas. Kamu berapa gelas? Dua banyak, Pak. Berapa teko? Dua teko. 2 teko. 2 teko. 12 gelas. 2 teko. Kecil. Kecil, Pak. Bokor. Beres galon juga itu. 1 galon. Jadi ini pembelajaran juga ya, konsumsi tua itu jangan berlebihan. Teko. 2 teko. Kamu sekolah? Dari putus sekolah, Pak. Sekolah. Oh, kelas berapa terakhir? Kelas 1 SMK, Pak. SMK di SMK, Pak. Jakarta. Persiapan itu Juta Rakyat. Tapi kamu sebelumnya kenal sama si korban ini ya? Satu kampung ya? Iya. Satu kampung. Punya hubungan keluarga enggak? Enggak. Kamu sama berdua punya hubungan keluarga? Ada. Ada yang mau disampaikan sama keluarga korbannya dari tersangka? Gak nyesal ya? Gak bisa jumpa. Menimpa badan korban. Jadi kayak laka lantas. Ya, awalnya memang kita duga kalau tidak laka lantas ya penganiayaan. Oke. Ini ini pakai mana yang menghantam kepalanya? Ini, waduh, salah pegang aku. Berikut detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya Rudolf Theofinus Situmorang. Terkait dengan kasus tersebut, AKBP Ronald Freddy C. Sipayung menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengendalikan dan menahan diri agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol,
sehingga dapat terhindar dari perbuatan tindak kriminal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.